Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 230404502018. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi John Stuart Mill dan hubungan John Stuart Mill dengan bimbingan dan konseling. Langsung saja saya akan membahas materi-materi tersebut. Berikut adalah biografi John Stuart Mill. Nama lengkap John Stuart Mill, tanggal lahir 20 Mei 1806, tempat lahir Pentonville, London, Inggris, tanggal meninggal 8 Mei 1873, tempat meninggal Avignon, Prancis. Pendidikan beliau belajar secara mandiri di bawah bimbingan ayahnya, James Mill, yang merupakan seorang filsuf dan ekonom terkemuka. Mendaftar di Universitas Edinburgh pada usia 13 tahun. Kontribusi utama yang pertama ada utilitarianisme. Mill dikenal sebagai salah satu pendiri aliran pemikiran utilitarianisme bersama dengan Jeremy Bentham. Pemikiran ini menekankan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang memberikan kebahagiaan yang maksimal bagi banyak orang. Kebebasan individu dalam karyanya yang terkenal On Liberty, Mill memperjuangkan kebebasan individu. Ia mengemukakan prinsip bahwa kebebasan individu hanya dibatasi untuk mencegah kerugian terhadap orang lain. Yang ketiga ada keadilan sosial. Mill juga menjadi pendukung reformasi sosial dan advokat hak-hak perempuan. Dalam tulisannya yang berjudul The Subjection of Woman, ia memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Yang keempat ada pemikiran politik. Mill terlibat dalam politik dan menjadi anggota parlemen Inggris. Ia mendukung sistem representatif dan suara rakyat serta menentang penindasan dan diskriminasi. Selanjutnya kematian John Stuart Mill. John Stuart Mill meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1873 di Avignon, Prancis. Kematian disebabkan oleh erangan dalam kondisi yang tidak sehat dan dipercaya bahwa kondisinya dipengaruhi oleh kelelahan akibat aktivitas politik dan pemikirannya yang intens. Warisan dari John Stuart Mill. Pemikiran dan karya-karya Mill tetap memainkan peran penting dalam sejarah filsafat, politik, dan juga sosial. Ide-idenya tentang utilitarianisme, kebebasan individu, dan hak asasi manusia juga mempengaruhi perkembangan pemikiran politik dan sosial hingga saat ini. Hubungan John Stuart Mill dengan bimbingan konseling. Meskipun John Stuart Mill tidak secara khusus dikenal dalam konteks bimbingan dan konseling seperti figur-figur lain yang lebih terikat dengan bidang tersebut, ada beberapa aspek pemikiran dan pandangannya yang dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling modern. Berikut adalah beberapa hubungan potensial. Yang pertama ada individualisme dan kebebasan pribadi. Mill sangat menekankan pentingnya kebebasan individu. Konsep ini sejalan dengan pendekatan bimbingan dan konseling yang menghormati otonomi dan kebebasan klien untuk membuat keputusan tentang hidup mereka. Prinsip-prinsip ini dapat menciptakan dasar untuk hubungan konseling yang didasarkan pada saling penghormatan, di mana konselor menghargai kebebasan klien untuk mengeksplorasi dan membuat pilihan mereka sendiri. Utilitarianisme dan kesejahteraan klien. Meskipun utilitarisme Mill lebih terkait dengan etika, gagasan bahwa tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang maksimal dapat dihubungkan dengan tujuan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kesejahteraan klien. Konselor dapat mengadopsi perspektif utilitarian untuk memastikan bahwa intervensi mereka memberikan manfaat maksimal bagi klien dan masyarakat. Selanjutnya ada advokasi untuk kesetaraan dan keadilan. Mill adalah pendukung kesetaraan dan keadilan sosial, termasuk hak-hak perempuan. Pemikiran ini mencerminkan pentingnya konselor untuk memahami dan mengatasi isu-isu keadilan sosial dalam konteks konseling.
Konselor dapat mengadopsi sikap advokasi dan peka terhadap isu-isu sosial yang mempengaruhi kesejahteraan klien, seperti diskriminasi dan ketidaksetaraan. Meskipun pemikiran Mill tidak secara langsung terkait dengan bimbingan konseling, prinsip-prinsip dasar yang dia usulkan seperti kebebasan, individu, kesejahteraan, kesetaraan, keadilan dapat memberikan dasar filosofis yang relevan untuk memahami dan melaksanakan praktik bimbingan dan konseling yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.